Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu reviewer yang saya hormati, perkenalkan saya Hikmah Muftiana, dosen program studi komunikasi dan penyiaran Islam STAIN Bengkalis. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Media Sosial dan Literasi Media, Studi pada Mahasiswa STAIN Bengkalis. Bapak Ibu reviewer yang saya hormati, penelitian ini merujuk pada data digital Indonesia tahun 2023 yang dirilis oleh lembaga We Are Social pada tanggal 9 Februari tahun 2023. Dari jumlah total 274 juta jumlah penduduk Indonesia, ada 212,9 juta penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Data ini mengalami kenaikan sekitar 10 juta dari data tahun sebelumnya. Dapat dilihat juga pada layar, tercatat ada 160 juta penduduk Indonesia yang memiliki akun media sosial aktif, sekitar 60,4% dari total populasi penduduk Indonesia. Rinciannya 119 juta orang menggunakan Facebook, 139 juta menggunakan YouTube, 109 juta orang menggunakan TikTok, dan 24 juta orang menggunakan Twitter. Saat ini media sosial adalah platform digital yang paling sering dikunjungi. Berdasarkan data, rata-rata per hari pengguna sosial mengakses media sosialnya 7 jam 42 menit per hari. Pengguna media sosial saat ini dilakukan secara konsumtif, saling berbagi dan memperoleh informasi secara terus-menerus. Kondisi ini, lajunya arus informasi ini membuat informasi yang masuk sulit untuk diidentifikasi keakuratan kebenarannya. Hal ini membuat maraknya hoax di Indonesia sulit dikendalikan. Maraknya hoax saat ini menjadi kegaduhan yang juga disebabkan oleh banjirnya informasi pada penggunaan media sosial. Berdasarkan survei oleh masyarakat Telematika Indonesia, media sosial menjadi sumber utama peredaran isu hoax. Bahkan data terbaru yang dirilis oleh Kominfo pada April lalu tercatat sebanyak 425 isu hoax yang beredar selama triwulan pertama pada tahun 2023. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Salah satu pengguna media sosial terbanyak berasal dari kalangan mahasiswa. Pate, seorang pengajar di Glasgow University Skotlandia, mengatakan bahwa media sosial adalah sesuatu yang tumbuh bersama dengan mahasiswa serta sudah menyatu dalam hidup dan pendidikan mereka. Mahasiswa sebagai bagian dari agen perubahan yang dekat dan kerap melakukan interaksi dengan masyarakat yang mampu membentuk opini publik, perlu bijak dan cerdas menggunakan media sosial. Dikarenakan media sosial adalah media baru yang memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda dari media massa lainnya. Penyebaran informasi tak terbendung lagi. Hal ini dikenal dengan istilah sesak media atau banjir informasi. Oleh karenanya, perlu bagi mahasiswa untuk memahami pentingnya literasi media. Bapak Ibu reviewer yang saya hormati, literasi media merupakan salah satu cara untuk membuat masyarakat cerdas dan menggunakan media sosial. Menurut Livingstone, literasi media adalah suatu kemampuan yang tidak hanya menekankan upaya melek media terhadap berbagai pesan media yang di dalamnya meliputi kemampuan mengakses, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi isi pesan media secara kritis, melainkan juga melibatkan kemampuan individu dalam hal melakukan kegiatan di dunia media seperti produksi serta partisipasi dalam masyarakat. Berdasarkan pada fakta dan data di atas, saya tertarik untuk mengangkat isu media sosial dan literasi media ini menjadi suatu kajian dalam penelitian saya.
Rumusan penelitian saya adalah bagaimana kemampuan literasi media mahasiswa STAIN Bengkalis dalam menghadapi terpaan informasi pada media sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta kontribusi pada bidang komunikasi dan penyiaran Islam terkait kemampuan literasi media mahasiswa, mengingat gerakan literasi media ini sudah lama digaungkan oleh pemerintah. Bapak, Ibu reviewer yang saya hormati, penelitian ini menggunakan konsep media sosial dan literasi media. Pada konsep media sosial, saya menjabarkan bahwa media sosial memiliki karakter khusus. Salah satunya adalah media sosial beranjak dari pemahaman bagaimana media tersebut digunakan sebagai sarana sosial di dunia virtual, bukan berarti tidak ada karakter umum atau makro, hanya pembahasan karakteristik media sosial ini dipandang perlu untuk melihat perbedaan dengan media lainnya. Pada konsep yang kedua, saya menggunakan teori literasi media dari Jeff Skins tahun 2009 yang bersifat praktis berdasarkan karakter media sosial itu sendiri. Jeffkins memandang media baru atau media sosial sangat kompleks, sehingga mereka membagi keterampilan literasi media menjadi ke dalam 12 bahagian. Yang pertama yaitu play. Play ini merupakan kemampuan menggunakan media. Kemudian yang kedua, kemampuan simulation atau kemampuan menginterpretasi pesan. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan performance, kemampuan bermain peran. Kemudian yang keempat adalah kemampuan appropriation atau kemampuan mempertimbangkan budaya. Yang kelima, kemampuan multitasking, yaitu kemampuan mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Kemudian yang keenam, kemampuan distribute cognition atau kemampuan berinteraksi secara sadar. Yang ketujuh, kemampuan collective intelligence, kemampuan menyatukan pengetahuan bersama. Kemudian yang kedelapan, kemampuan judgment atau kemampuan mengevaluasi. Yang kesembilan, kemampuan transmedia navigation atau kemampuan mengikuti alur informasi. Yang kesepuluh, kemampuan networking atau kemampuan berjejaring. Yang ke-11, kemampuan negotiation atau kemampuan bernegosiasi. Dan yang ke-12 adalah visualization, kemampuan visualisasi. 12 kemampuan ini akan saya jadikan indikator untuk mengukur kemampuan literasi media pada mahasiswa STAIN Bengkalis. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan kemampuan literasi media dalam menghadapi terpaan media sosial di kalangan mahasiswa STAIN Bengkalis, khususnya oleh mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Alasan pemilihan subjek penelitian ini adalah pertimbangannya bahwa STAIN Bengkalis saat ini adalah satu-satunya kampus di Pulau Bengkalis yang memiliki program studi komunikasi dan penyiaran Islam yang prodi ini sangat berkaitan dengan media dan jurnalistik. Dengan alasan bahwa mahasiswa prodi KPI STAIN Bengkalis ini telah memperoleh materi yang berkaitan dengan media massa dan diasumsikan bahwa mereka memiliki kemampuan literasi media yang lebih baik jika dibandingkan dengan mahasiswa dari program studi lainnya. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu dengan menggunakan karakteristik tertentu untuk menentukan informan atau key informant. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan model Miles dan Haberman yang menyatakan 3 tahap aktivitas dalam analisis data, yaitu penyajian data, reduksi data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sekian dari pemaparan proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Bapak Ibu reviewer, saya Hikmah Muftiana, saya undur diri, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.